Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftahul Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas laga perdana Manchester City di Liga Inggris musim 2022-2023. Ya, laga perdana, musim baru, semangat baru, pemain baru, dan rekor terpecahkan. Kita tahu bahwa Manchester City pada dasarnya sudah melakoni laga pembuka melalui Community Shield dengan Liverpool. Namun City mengalami kekalahan 3-1 pada saat itu. Dan di Liga Inggris musim ini untuk laga perdana mereka menghadapi West Ham United. Ya, kita tahu bahwa West Ham United merupakan tim yang notabene memiliki compact defense yang sangat bagus. Musim lalu saja City mengalami kesulitan saat menghadapi West Ham United ini. Terbukti di pekan perdana tentunya City agak sedikit tricky untuk membuat penyerangan total terhadap West Ham United. Karena kita tahu West Ham United ketika diserang, defense-nya sangat bagus sekali dan counter attack-nya sangat mematikan. 2 gol dari Bowen pada musim lalu membuktikan bahwa mereka memiliki counter attack yang sangat mematikan dan berbahaya. Maka dari itu, di laga ini merupakan laga pembuktian Pep Guardiola untuk menangani Manchester City dalam proses menciptakan peluang dan menciptakan gol saat lawan mengalami compact defense. Ya, sekarang kita punya Erling Haaland, striker nomor 9 yang notabene City belum ada di 2 tahun terakhir setelah sepeninggal Sergio Aguero. Maka dari itu, ketika datangnya Erling Haaland, tentunya kita berharap bahwa pertandingan perdana dia dapat membuktikan bahwa City sangat berbahaya dengan striker nomor 9. Terbukti, setelah kick off dimulai, Erling Haaland main di menit perdana, di menit awal hingga menit 80-an. Sejak menit awal Erling Haaland sudah membuktikan bahwa dia merupakan striker yang bisa untuk turun ketika menjemput bola dan bisa membuka ruang ketika menciptakan banyak peluang. Kita tahu Erling Haaland kekuatannya adalah sprint, finishing, dan body balance-nya. Maka dari itu, saya berharap di pertandingan babak pertama pada saat pertandingan dimulai, Erling Haaland terus diberikan terupas-terupas yang sangat mematikan dari lini tengah Manchester City maupun dari sayap Manchester City. Dan ternyata tidak terbukti. Baru menit hampir akhir babak pertama baru ada terupas dari Ilkay Gundogan yang mana dapat menyebabkan penalti dengan kepintaran Haaland di dalam kotak penalti. Sebelum masuk ke situ, kita akan bahas ada beberapa peluang dari Erling Haaland yang harusnya bisa diberikan terupas dari lini tengah, baik dari Rodri maupun Ilkay Gundogan selama babak pertama. Akan tetapi bola tidak diberikan senyaman atau bola tidak diberikan langsung terupas oleh pemain-pemain yang saya sebutkan tadi. Alhasil Erling Haaland tidak mendapatkan peluang yang sangat matang. Ketika peluang itu muncul di akhir-akhir babak pertama, seorang Ilkay Gundogan mampu memberikan terupas dan kecerdikan Erling Haaland adalah mengkip bola tersebut sehingga kiper mampu melakukan pelanggaran terhadap dirinya. Dan kita tahu bahwa Erling Haaland adalah sang eksekutor sejati. Dia mengambil tendangan penalti tersebut dan melakukan tendangan sehingga menghasilkan 1 gol untuk Manchester City. Nampaknya setelah sepeninggal Aguero, eksekutor penalti sudah ada. Karena kita tahu bahwa Riyad Mahrez juga merupakan eksekutor penalti setelah Aguero tidak bersama Manchester City lagi. Tapi beberapa akhir-akhir ini dia sering mengalami underperform di beberapa pertandingan. Maka dari itu
eksekutor sejati sudah muncul, yaitu Erling Haaland. 1 gol di debut perdananya di babak pertama. Apakah Erling Haaland cukup sampai cuma 1 gol? Ternyata tidak. Di babak kedua dimulai, Manchester City kembali lagi untuk melakukan penyerangan. Namun yang perlu dicatat atau digarisbawahi di sini adalah Pep Guardiola membuat pertandingan melawan West Ham itu menjadi yang awalnya 4-3-3 menjadi 2-3-5. Kenapa hal demikian? Karena wingbacknya atau fullbacknya menjadi introvert fullback, di mana Joe Cancelo dan Kyle Walker masuk ke lini tengah membantu Rodri di lini tengah, sedangkan Ilkay Gundogan dan Kevin De Bruyne membantu lini penyerangan, sedangkan wide sayapnya atau wide attack-nya Foden dan seorang Jack Grealish hanya mampu menyisir dari sisi sebelah kanan ataupun kiri. Tentu hal ini menjadi unik karena kita tahu compact defense yang dilakukan oleh West Ham sangat dalam sekali dan counter attack-nya sangat berbahaya, sehingga fullback dapat turun sewaktu-waktu ketika mengalami counter attack dan dapat membantu penyerangan ketika sedang membangun. Maka dari itu sangat cocok strateginya, antitesis dari compact defense. Kayaknya Pep Guardiola sudah menyadari hal itu. Ditambah striker nomor 9 tidak tanggung-tanggung, umpan terupas dari Kevin De Bruyne mampu diselesaikan oleh Erling Haaland. Bola-bola kesukaan Erling Haaland itu yang diberikan oleh Kevin De Bruyne. Bola umpan daerah atau terupas ke daerah kosong, Erling Haaland sprint dengan kekuatannya dan mampu finishing dengan baik. So, gak buruk-buruk amat, atau bahkan ini sangat bagus karena debut perdana dari beberapa pemain Manchester City. Selain menciptakan assist juga menciptakan gol. Kita ingat 2011 Aguero gol main perdananya langsung menciptakan 2 gol. Erling Haaland pun juga demikian di musim 10 tahun setelah Aguero menjajaki laga perdana di Manchester City. Sangat positif untuk Manchester City dengan 2 gol yang diciptakan oleh Erling Haaland dan beberapa pemain yang sangat mampu untuk mengaplikasikan konsep dari Pep Guardiola sehingga mampu mengalahkan West Ham yang compact defense-nya sangat bagus sekali. Setelah Erling Haaland ditarik, Bernardo Silva dan seorang Julian Alvarez masuk. Maka dari itu permainan agak sedikit berubah karena kita tahu Julian Alvarez merupakan striker yang mobile dengan kombinasi teknik dan skill yang dia miliki, bukan seorang sprinter dan finishing seperti Erling Haaland. Maka gaya permainan berubah, gimana pola penyerangan mulai dari tengah, tidak dari sayap kembali. Maka dari itu sangat bagus untuk kedalaman skuad dari Manchester City, dan semoga di game week kedua Manchester City terus mengalami kemenangan. Sementara di game week pertama sangat terpuaskan selaku fans dari Manchester City sehingga mampu menghasilkan 3 poin di kandang lawan. Semoga tetap dalam keadaan konsisten dan tetap dalam keadaan melaju kemenangan. Mungkin itu yang disampaikan untuk review pada pertandingan game week pertama Manchester City lawan West Ham United. See you.